diiringi dengan ajak bersama-sama. Dan posisikan serta dudukkan pada posisi dan kedudukan yang sesuai dengan ilmu, tenaga, keahlian, dan kemampuan mereka secara lahir dan batin, dan lain-lain. Sejalan dengan makin berkembang dan tersebarnya jamaah dalam Jamiah Al-Khidmah ini, yang dalam setiap acara dan kegiatan insya Allah melibatkan ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu umat, maka kita perlu pengaturan dan penanganan yang khusus secara profesional demi untuk mensamakan dan menyatukan detak hati dan desah nafas serta langkah perjuangan di antara sesepuh thariqah dan kepengurusan Jamiah Al-Khidmah serta segenap lapisan masyarakat yang terkait. Dalam hal ini saya, Khuwaidukumul Faqirul Mudhnibul Dhalil, ingin menghaturkan suatu sumbangsih dan tali asih sebagai satu tuntunan dan bimbingan insya Allah dalam menangani dan mengatasi perjuangan dan perjalanan Jamiah Al-Khidmah ini. Yang pertama, adanya tujuan yang lurus, bersih, suci, semata-mata hanya mengabdi dan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, adanya kesungguhan dan kepatuhan yang jelas dan nyata dalam mengabdi dan berkhidmah karena Allah. Yang nomor tiga, adanya sifat atau pribadi suka dan cinta karena Allah, dan suka dan tidak suka dan marah juga karena Allah. Sesuaikan dengan tuntunan dan bimbingan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta akhlakul karimah aslafus salihun radhiyallahu anhum. Karena apa? Karena banyak pada akhir-akhir ini bukan hanya tidak suka dengan kepribadian dan sikap perilakunya atau karena hal-hal lain, tapi tanpa atau dengan disadarinya menghambat atau menghalangi bahkan merusak perjuangannya di dalam jalan dan agama Allah Ta'ala, seperti menghambat, menghalangi, bahkan merusak dakwahnya kepada Allah, pengajiannya, majelisnya, masjidnya, pondok pesantrennya,
bahkan madrasah dan lembaga pendidikannya dan lain-lain ikut dihambatnya dengan tidak disengaja. Dilibatkan antara kepentingan pribadinya yang tidak dia sukainya dengan perjalanan perjuangan orang yang jalan karena Allah. Na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Innahu 'ala kulli syai'in qadir. Yang nomor 4, ada kepribadian dan sikap perilaku yang baik, mulia, sejuk, manis, dan indah. Yang nomor 5, ada kearifan, kebijakan, penuh rendah hati, toleransi, dan sabar serta tekun. Yang nomor 6, adanya pribadi yang teduh dan tenang, tumakninah, dan pribadi yang tegas dan konsisten, istiqamah dalam melaksanakan amaliyah dan segala kegiatan yang telah ditetapkan dan diamalkan bersama-sama. Yang nomor 7, adanya kepekaan, kepedulian yang tinggi, mudah tergerak dan tersentuh hatinya pada sesamanya. Lebih-lebih dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang diselenggarakan oleh jam'iyah atau jamaah lain selain jam'iyah al-khidmah. Ini arti kata mutlak al-khidmah yang sebenarnya. Bukan hanya berhenti di dalam kesemangatannya pada jamaah dan jam'iyahnya sendiri, bukan. Yang nomor 8, adanya pribadi dan perilaku yang jujur. Yang nomor 9, adanya pribadi dan perilaku yang terbuka. Yang nomor 10, adanya pembawaan dan sikap lapang dada dan besar hati dalam menerima pemikiran-pemikiran, saran-saran, kritikan-kritikan, serta teguran-teguran yang baik dan membangun. Dan yang terakhir, dalam halal bihalal dan sarasehan yang pertama ini, saya sebagai khuwaidikumul fakir al-mudhnibul dhalil ingin menghaturkan satu pemikiran dan saran serta harapan kepada para jamaah Jamiah Al-Khidmah yang mulia dan yang berbahagia. Dalam kita meniti dan melangkah menjalani hidup dan kehidupan ini, tentu tidak bisa lepas dari tuntutan untuk memenuhi segala perangkat kebutuhan hidup. Dan begitu pula dalam kita menjalankan roda perjuangan dan segala kegiatan Jam'iyah Al-Khidmah ini tentu memerlukan kesiapan dana yang banyak dan besar untuk meraih kesuksesan yang prima, lebih-lebih yang sempurna.
Maka di sini kita ibarat seekor burung yang ingin terbang tinggi. Kita kembangkan dan gerakkan kedua sayap ini. Satu sayap untuk kesejahteraan dan kemakmuran keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dan sayap yang satu lagi untuk mengabdi dan berkhidmat kepada Allah, seperti dengan memenuhi zakatnya, berinfak, bersedekah, dan memberi bantuan serta pertolongan. Alangkah baik dan mulianya bila kedua sayap ini bisa dikembangkan dan digerakkan bersama-sama antara jamaah al-khidmah dan antara para al-mu'taqidin wal muhibbin. Lebih pilih bila bisa terbentuk dalam satu wadah dan sarana seperti koperasi al-khidmah atau koperasi al-wafa dan sebagainya.